Televisi terpinggirkan, smartphone kuasai perhatian publik kota besar. Industri televisi nasional tengah menghadapi tantangan eksistensial. Di tengah pesatnya digitalisasi dan melesatnya konsumsi konten via internet, masyarakat perkotaan kini perlahan meninggalkan layar kaca dan beralih ke layar smartphone. Perubahan ini bukan sekedar tren, tapi menjadi gejala struktural yang memaksa pelaku industri televisi untuk berbenah atau tergilas zaman. Berdasarkan Nielsen Consumer and Media View 2023, terjadi penurunan signifikan durasi menonton televisi di kelompok usia 15-39 tahun, terutama di wilayah urban seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang. Nielsen mencatat bahwa rata-rata waktu menonton televisi di kota besar turun hingga 20% dalam 5 tahun terakhir, digantikan oleh konsumsi video digital yang terus meningkat. Data ini diperkuat oleh laporan tahunan We Are Social X Meltwater 2024, yang menunjukkan bahwa 91,7% pengguna internet di Indonesia menonton video online setiap hari, sementara hanya 58% yang masih rutin menonton televisi. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram Reels, dan layanan OTT seperti Video dan Netflix menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya generasi muda. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi dan hiburan, tetapi juga mengguncangkan fondasi bisnis media konvensional. Menurut laporan Google Ekonomi SIE 2023, belanja iklan digital di Indonesia tumbuh pesat, mencapai $3,6 miliar dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 20%. Sebaliknya, belanja iklan televisi mengalami stagnasi dan perlambatan. Pengiklan kini ingin iklan yang terukur dan tepat sasaran. Itu hanya bisa dilakukan di platform digital, bukan di TV, ujar salah satu analis media digital dari Kata Data Insight Center. Efek domino dari perubahan ini mulai terasa. Sejumlah media televisi nasional melakukan efisiensi besar-besaran, sebagian mengurangi jam siaran, memangkas produksi konten, bahkan melakukan PHK massal. Salah satu kasus yang mencuat adalah ANTV, yang sempat menghentikan siaran digitalnya di beberapa platform akibat tekanan operasional dan pasar. Televisi tak sepenuhnya mati, tetapi kehilangan magnetnya di kalangan produktif. Di rumah tangga urban, televisi kini lebih banyak berfungsi sebagai latar suara, bukan lagi pusat perhatian. Konten pendek, personal, cepat, dan bisa dikonsumsi kapan saja menjadi pilihan utama generasi digital. Ini bukan sekedar perubahan alat, tapi juga perubahan budaya, kata pengamat media dari Universitas Indonesia. Media konvensional harus segera mentransformasi model bisnis dan kontennya, atau mereka akan menjadi sejarah. Dampak dari disrupsi industri media bukan hanya soal teknologi, tapi nasib manusia di dalamnya. Ratusan, bahkan ribuan karyawan media, terutama dari televisi konvensional, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti akibat PHK. Situasi karyawan pasca disrupsi. Karyawan yang terkena PHK di industri TV umumnya berasal dari berbagai divisi. Divisi kreatif dan produksi, penulis skrip, kameramen, editor, jurnalis dan reporter, teknisi dan engineer siaran, marketing dan periklanan. Mereka memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi, tapi sayangnya belum terbiasa dengan ekosistem digital yang kini mendominasi. Solusi realistis dan bertahap. Pertama, alih profesi ke media digital. Sebagian besar keahlian mereka masih sangat relevan di dunia digital. Mereka bisa menjadi kreator konten, jurnalis YouTube atau podcaster, atau pindah ke media online yang terus berkembang. Mereka bisa bergabung dengan tim konten digital, perusahaan, lembaga, atau brand. Banyak mantan jurnalis TV kini sukses sebagai YouTuber berita, produser konten YouTube, atau konsultan media digital. Kedua, pelatihan ulang atau reskilling. Perlunya program pelatihan ulang untuk menguasai teknologi digital, editing ringan via HP, SEO, algoritma media sosial, monetisasi konten, AdSense, endorsement, afiliasi, penulisan digital, copywriting, jurnalistik digital, storytelling pendek. Ketiga, wirausaha dan media independen. Dengan pengalaman jurnalistik dan produksi yang matang, mereka bisa mendirikan media lokal atau niche, misalnya media komunitas, media daerah, atau kanal tematik, politik, olahraga, gaya hidup. Banyak peluang di daerah yang belum punya media digital profesional. Pengalaman dari TV bisa menjadi nilai lebih. Keempat, konsolidasi dengan serikat dan komunitas. Karyawan terdampak bisa berkumpul dalam komunitas mantan pekerja media, berbagi informasi lowongan proyek, freelance, dan dukungan psikologis.
Serikat pekerja, jika ada, bisa memperjuangkan hak pasca PHK, pesangon, pelatihan, atau bantuan transisi kerja. Kesimpulannya, TV mati, talenta tetap melaju. Kematian sebagian TV konvensional bukan berarti matinya kreativitas atau keahlian insan medianya. Mereka hanya butuh jembatan penyesuaian ke ekosistem baru. Dengan pelatihan, adaptasi, dan sedikit keberanian, mereka justru bisa tumbuh lebih bebas dan mandiri dalam lanskap media digital yang kini jauh lebih terbuka dan demokratis. Voice of Jakarta.